kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian. Salam anti korupsi. Pak Prabowo di dalam pidatonya menyampaikan banyak hal terkait dengan korupsi yang terjadi di negeri kita, mulai dari kepemimpinan di mana tidak ada teladan, ya, sehingga kita tahu ada analogi ikan busuk dimulai dari kepala, ya, kemudian terkait dengan kebocoran anggaran, terkait dengan orang-orang yang melakukan korupsi, ada pejabat publik, ada pejabat politik, hingga pengusaha, termasuk juga hukuman bagi para koruptor yang masih sangat ringan. Di sini tentu kita berharap bahwa pidato di inaugurasi ya, atau hari pelantikan dari Pak Prabowo ini merupakan bukti serius ya bahwa beliau ingin memberantas korupsi. Kenapa? Karena beliau menyampaikan di situ, dan korupsi masih adalah musuh kita dan presiden adalah panglima di dalam perang melawan korupsi. Oleh karena itulah maka ada beberapa hal yang menjadi PR bagi Pak Prabowo di masa pemerintahan, dan kemudian harus juga menjadi sinyal bagi para pembantunya di kabinet
terutama di bidang hukum, yaitu pertama adalah revisi Undang-Undang KPK yang sangat penting untuk memperkuat kembali KPK. Ya, walaupun ini masih belum ada pembahasannya, namun perlu kita utarakan, perlu kita gulirkan. Termasuk juga yang kedua terkait dengan RUU perampasan aset yang sudah di DPR, kita harap segera didorong untuk disahkan. Ya, dan yang terakhir adalah pimpinan KPK yang akan berganti di bulan Desember dan sudah 10 orang namanya diserahkan oleh Pak Presiden Jokowi ya kepada DPR periode ini. Tentu kita tahu bahwa Pak Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian juga kabinetnya merupakan Kim Plus ya yang menguasai sebagian besar kursi DPR di parlemen, sehingga kemudian nanti yang akan memilih biasanya adalah Komisi 3 bidang hukum. Ya, kita harapkan bahwa yang dipilih ya adalah orang-orang yang berintegritas, mempunyai rekam jejak yang baik ya, dan tentu juga akan diharapkan berprestasi dalam memberantas korupsi dan tidak membuat kontroversi ataupun kegaduhan selain daripada memberantas korupsi dan tanpa tebang pilih.